Pemirsa, kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Apji mengumumkan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Starlink melalui PT Starlink Services Indonesia. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Setelah mengajukan izin sejak Oktober tahun lalu, Starlink akhirnya resmi beroperasi di Indonesia. Mengantongi PCAT dan ISP, izin sebagai penyedia layanan internet bagi konsumen retail dikeluarkan pada Rabu 8 Mei 2024 oleh Kementerian Kominfo. Kehadiran Starlink dinilai sebagai angin segar bagi penduduk yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang selama ini kesulitan mendapatkan akses internet. Ribuan puskesmas dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dapat menggunakan Starlink yang mampu menjangkau wilayah terpencil tanpa hambatan. Kehadiran Starlink dipastikan berdampak pada iklim bisnis di sektor telekomunikasi. Karena dengan berjualan di sektor retail, Starlink akan berhadapan-hadapan langsung dengan operator seluler yang selama ini beroperasi. Regulasi yang tidak cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan besar, sehingga pada akhirnya akan terjadi persaingan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, Cellular Media Network menghadirkan Cellular Business Forum dengan tema mengukur dampak kehadiran Starlink terhadap industri telekomunikasi dan daya beli masyarakat. Diskusi bersama 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Palatehan Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi DJPPI Kominfo Republik Indonesia, Jerry Mangases Suwandi, Ketua Umum Abjatel, Gopera Pangabean, anggota KPPU, Tengku Rifki, Ekonom LPM FEB UI, dan sebagai moderatornya Uday Rayana, CEO Editor-in-Chief Cellular. Dari sejarah SpaceX, dari pertama kali diluncurkan itu 2017 mereka hanya punya 1.000 unit, 2022 5.000, 2023 mungkin sudah 7.000 dan mereka akan ekspansi sampai 12.000 kalau nggak salah di beberapa tahun ke depan. Kemudian munculnya Starlink ini juga jadi fenomena karena bandwidth downloadnya itu bisa di atas 100 megabit per second. Dan untuk uploadnya antara nggak sampai 100 dan bisa sampai 70 kalau nggak salah. Kemudian latensinya memang kecil di bawah 30 milisecond. Dari tantangan keberadaannya memang ini ada dinamika pasar, dinamika di pelanggan, terutama di teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sampai sekarang internetnya masih kadang hidup, kadang tidak, atau ada juga yang tidak dapat internet sampai sekarang. Di awal mereka tidak mau membangun atau tidak mau membuat PT di Indonesia. Kemudian di perjalanan waktu tahun 2022 kita di Kominfo mengendorse mereka untuk bekerja sama dengan penyelenggara yang existing dalam hal ini Telkomsat dan komunikasi satelit dan itu dibatasi untuk backbone dan backhaul-nya saja, bukan untuk retail. Contohnya yang kita sampaikan lah ya, misalnya kita menangani kasus Danone Aqua. Nah begitu dia lebih mineral berkembang, dia bikin kebijakan strategi gitu ya, melarang Grosir Starlink itu untuk menjual mineral. Kalau dulu nggak ada yang melarang ini, sekarang sudah ada. Bisa kita artikan pada saat yang undang-undang akhirnya pemain baru sulit masuk, ya kan? Pemain baru sulit bersaing juga, sehingga memang akhirnya besar itu tak besar. Karena mereka bisa mempertahankan merebut penguasaan pasar itu bisa dengan cara praktek-praktek monopoli seperti tadi. Sebelum adanya ini akhirnya bisa jadi kenapa pasar itu yang melakukan hanya dikuasai oleh segelintir. Nah, karena kita melakukan pengawasan kita berharap sekarang persaingan antara mineral dengan aqua silakan. Pilihan harga banyak, penyedia makin banyak, penyedia barang makin di pasar juga bersaing berikan layanan dan kualitas yang baik dan harga yang cukup kompetitif. Itu yang kita jaga karena kita percaya persaingan itu akan mendorong harga itu mendekati produksi. Nah, yang posisi kita sampai saat ini kita juga belum. Kemarin banyak berita di media seolah-olah kita terlalu cepat menyimpulkan, itu ada isunya gitu ya, tapi jangan kutipannya salah ya. Sampai saat ini kami masih mengkaji. Ya kan kita belum menyimpulkan bahwa dilakukan apa juga belum jual rugi atau kita belum bisa menyimpulkan itu, waktunya juga masih cukup pendek.
pendek kalau ditanya sekarang dampaknya, karena tadi pasal 20 itu dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha bersaing. Kita sampai sekarang juga silakan kepada para pihak, termasuk contohnya penyedia-penyedia yang memang tersingkir atau tergerus di mana, sampaikan datanya. Karena pasar itu bisa jadi kayak tadi yang Kons kita ambil cuma Kalimantan doang. Nah, di mana persaingan itu perilaku terjadi, kan bisa jadi ada jual beli di geografis tertentu dilakukan lebih parah gitu, satu provinsi misalnya, biar agak tersingkir di pasar itu. Tapi karena kita kan selalu dalam menganalisa ada geografis market yang menjadi persoalan di mana yang paling utama. Ini bukan terjadi di Indonesia. Jadi Google ya tiap tahun ribuan satelit lain itu akan, semua negara akan berlaku sama. Ya tujuannya apa? Kedaulatan transformasi kita. Bayangkan di angkasa itu semua satelit, ya kan? Jadi kalau vitamin D dulu kita bilang sehat, sekarang nggak sehat lagi, udah terhalang ya. Jadi agak nampak ya. Memang ada kualitasi yang tidak sama ya. Kalau hitungan redaman, memang itu sangat lebih bagus fiber optik. Gitu. Starlink ini atau pemain satelit punya kendala juga. Karena kita daerah tropis, ada hujan, ya, ada awan yang tebal. Sekarang musim nggak selalu yang ujungnya hujan. Ini sebenarnya secara worldwide ini belum tuntas sebenarnya dibahas perilaku Leo itu secara orbit atau feeling namanya. Kalau kawan-kawan kita di PSN ngomong kemarin, saya ngikutin ada pertemuan KFGD. Nah, ini menjadi satu informasi yang perlu disampaikan. Hal ini juga menandakan bahwa satelit Starlink mempunyai teknologi yang bisa beroperasi di luar frekuensi yang diizinkan dalam satu negara. Dia nggak perlu sebenarnya izin kayak gini, karena dia hubung di ITU, gitu loh. Karena ITU itu kan pusat semua. Nah, karena kalau mau kita bisnis satelit Pak di satu negara, itu harus ITU dulu beres, baru kita negara mana tujuan operasi bisnisnya. Jadi sulit untuk memblok secara teknologi Starlink ini. Jadi nggak ada yang bisa memblok. Yang ada kita komplement. Jadi Abjatel mengharapkan komplement, saling melengkapi. Ya, melengkapi. Kita nggak bisa tolak-menolak gitu ya. Masyarakat yang tadinya tidak punya akses, sekarang bisa punya akses karena adanya teknologi informasi komunikasi. Contoh adalah edukasi. Edukasi dulu ada kelompok masyarakat yang kemudian nggak bisa merasakan kualitas edukasi atau akses edukasi yang tinggi. Dengan adanya ICT kemudian bisa gitu. Karena mungkin dulu kita juga perlu sadari bahwa education itu adalah luxury goods in the past. Sekarang ini udah lebih inklusif. Masyarakat yang dulu mungkin di daerah 3T itu harus misalnya ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat itu sejam 2 jam. Sekarang mungkin dengan akses internet mereka bisa mengakses Halodoc atau Halo Dokter misalnya, atau services lain. Artinya ini adalah services yang memang mempengaruhi quality of life gitu. Jadi kalau akses lain misalnya sektor hotel restoran atau content entertainment itu mungkin optional, tapi kemudian services yang memang harusnya inklusif sekarang dimungkinkan dengan adanya ICT. Dari pemerintah ini salah satu ini bagus karena kita butuh masukan dari teman-teman dari masyarakat, dari pelaku industri, dari teman-teman wartawan. Apa yang ada di lapangan itu kan kita juga kalau di kantor aja kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Nah, kita butuh forum-forum seperti ini untuk mengetahui apakah regulasi atau kebijakan kita yang ambil itu sudah tepat mengena ke masyarakat atau tidak.